Kecantikan dan kekuatan perempuan terletak dalam kelembutan hatinya dan ketangguhannya dalam menghadapi kesulitan. Perempuan adalah ibu dari segala yang hidup. Perempuan bertanggung jawab atas keberlangsungan kehidupan dalam keluarga. Perempuan adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki, karena keduanya dicipta sederajat, secitra dengan Allah. Apakah itu Mulieris Dignitatem? Mulieris Dignitatem adalah sebuah surat apostolik Paus Yohanes Paulus II tentang martabat dan panggilan kaum perempuan. Mulieris Dignitatem adalah sebuah kata dalam bahasa Latin yang berarti martabat kaum perempuan. Ensiklik ini dikeluarkan pada tanggal 15 Agustus tahun 1988 dalam rangka menyambut Tahun Maria dan diterbitkan oleh KWI tahun 1994 yang bertepatan dengan Tahun Keluarga yang ditetapkan oleh Paus Yohanes Paulus II dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Martabat dan panggilan kaum perempuan merupakan sebuah pokok refleksi manusia dan kekristenan yang selalu menarik dan aktual untuk dibahas. Sebagaimana ditegaskan dalam Konsili Vatikan II, saatnya akan datang dan nyatanya sudah datang, di mana panggilan kaum perempuan akan diakui kepenuhannya. Ketika bangsa manusia mengalami transformasi yang begitu mendalam, kaum perempuan penuh dengan semangat Injil dapat berbuat banyak untuk menolong manusia agar tidak jatuh. Penciptaan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah merupakan kesamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Dan Allah melimpahkan tanggung jawab atas dunia di tangan bangsa manusia, laki-laki dan perempuan yang memperoleh martabat dan panggilan mereka dari permulaan yang sama. Konsili Vatikan II sambil mempertegas ajaran seluruh tradisi, mengingatkan bahwa dalam hierarki suci, justru perempuanlah Maria dari Nazaret yang menjadi gambaran gereja. Ia memimpin setiap orang pada jalan kesucian dan dalam pribadinya, gereja telah mencapai kesempurnaan karena ia berada tanpa cacat dan gerut. Dalam arti ini dapat dikatakan bahwa gereja memiliki ciri-ciri Maria dan ciri-ciri Petrus. Hadirnya perempuan di samping laki-laki sebagai penolong yang sepadan dengannya, dikutip dalam Kejadian 2 ayat 18 di dalam kesatuan dari dua pribadi, melengkapi dunia ciptaan yang kelihatan dengan kondisi-kondisi yang khusus, sehingga cinta Allah boleh dicurahkan ke dalam hati makhluk yang dicipta menurut gambarnya. Rasul Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Efesus menyebut Kristus sebagai mempelai laki-laki dan gereja sebagai mempelai perempuan. Mempelai laki-laki adalah dia yang mengasihi, mempelai perempuan adalah dia yang dikasihi. Mempelai perempuan menerima kasih agar ia mengasihi kembali. Martabat sebagai perempuan berkaitan erat dengan cinta yang ia terima dan cinta yang ia berikan kembali. Kebenaran mengenai pribadi dan cinta diteguhkan. Sehubungan dengan kebenaran mengenai pribadi, kita mesti kembali pada Konsili Vatikan II. Manusia yang di dunia ini merupakan satu-satunya makhluk yang oleh Allah dikehendaki demi dirinya sendiri, tidak dapat menemukan diri sepenuhnya tanpa dengan tulus hati memberikan dirinya. Perempuan hanya dapat menemukan dirinya dengan memberikan cintanya kepada orang lain. Kitab suci menyatakan kepada kita bahwa justru dalam diri seorang perempuanlah dari Hawa sampai Maria menyaksikan sejarah perjuangan dramatis bagi setiap manusia. Perjuangan mendasar dari perempuan dan laki-laki untuk menjawab ya atau tidak kepada Allah dan rencananya bagi manusia. Karena martabat perempuan menjadi saksi terhadap cinta yang ia terima agar ia mencintai kembali. Maka model perempuan biblis menyatakan perintah cinta sejati yang merupakan panggilan perempuan. Panggilan ini dimaksudkan dalam arti fundamental dan universal, diungkapkan dalam berbagai macam panggilan perempuan di dalam gereja dan dunia. Kekuatan moral dan spiritual perempuan berhubungan dengan kesadarannya bahwa Allah mempercayakan manusia padanya dalam suatu cara yang istimewa. Pokok refleksi tentang martabat dan panggilan kaum perempuan
seharusnya tidak terlepas dari kodratnya. Martabat setiap perempuan dan panggilan yang sesuai dengan martabat itu mendapat ukuran yang menentukan di dalam kesatuan dengan Allah. Maria, perempuan dari kitab suci, adalah ungkapan yang paling lengkap dari martabat dan panggilan ini. Karena tak ada manusia, laki-laki atau perempuan, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dapat dengan cara apapun memperoleh kepenuhan terlepas dari gambar dan keserupaan ini. Gereja dan dunia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam memandang dan menghargai martabat dan panggilan kaum perempuan. Hal ini dapat kita lihat dan kita syukuri dari berbagai aspek kehidupan. Peran dan keterlibatan kaum perempuan cukup diperhitungkan melalui pemberian diri yang khas sebagai perempuan. Kenyataan ini mau menegaskan bahwa sebagaimana manusia dicipta sebagai laki-laki dan perempuan yang setara dan semartabat di hadapan Allah untuk dilibatkan dalam karya keselamatannya sesuai dengan tugas dan peran yang khas dari masing-masing pribadi, sehingga kita bisa saling menolong dan melengkapi. Kisah perempuan dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, seperti yang telah kita bahas dalam video-video sebelumnya, menjadi teladan dan inspirator bagi kita dalam menanggapi panggilan dan perutusan Allah sesuai dengan martabat kaum perempuan. Martabat dan panggilan kaum perempuan pertama-tama dan terutama yang memperjuangkan adalah kita kaum perempuan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sebagaimana perempuan, mari kita menghormati dan menghargai anugerah martabat kita sebagai perempuan, sebagaimana citra Allah yang dicipta secara dengan laki-laki. Jika kesadaran ini dimiliki kaum perempuan, maka kita perempuan akan terus berjuang dengan penuh semangat untuk terlibat dalam pemberian diri dan pelayanan yang tulus dan penuh kasih. Dengan demikian, kasih Allah semakin nyata dialami oleh umat manusia, dan dunia menjadi semakin damai karena kehadiran perempuan yang memiliki hati keibuan Allah, yang dalam kerjasama dengan laki-laki membangun dunia, menghadirkan kerajaan Allah yang penuh kasih, damai, dan keadilan. Seorang perempuan adalah ibu dari segala yang hidup. Ia merawat, memperhatikan, siap berkorban, dan membawa setiap orang di sekitarnya semakin dekat dan bersatu dengan Allah. Kami perempuan, Kami bangga menjadi perempuan. Muleri Fortis.